Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mega Cantika Devaningrum, NPM 098. Yang pertama ada kependudukan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Piramida penduduk berhubungan erat dengan komposisi penduduk, yakni pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu, misalnya saja umur, jenis kelamin, pendidikan, hingga pekerjaan. Pengertian piramida penduduk adalah grafik yang menampilkan suatu data penduduk sebuah daerah berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, hingga tempat tinggal penduduk tersebut. Fungsi piramida penduduk ialah, yang pertama, digunakan untuk data atau fakta komposisi penduduk. Yang kedua, untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Yang ketiga, memberikan gambaran singkat akan kondisi penduduk. Bentuk piramida. Yang pertama ada piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida penduduk ekspansif digambarkan dengan bentuk seperti limas. Piramida ini digunakan untuk suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk sangat cepat. Yang kedua, piramida penduduk granat atau stasioner. Piramida penduduk granat menunjukkan bahwa usia muda dan tua memiliki jumlah yang sama, merata, dan seimbang. Kebanyakan piramida penduduk ini ditemukan pada negara-negara maju seperti Singapura, Inggris, Amerika, Belanda, atau Jepang. Yang ketiga, piramida penduduk tua. Piramida penduduk yang satu ini menggambarkan bahwa angka kematian yang tinggi, sedangkan angka kelahiran rendah. Kebanyakan kelompok penduduk piramida ini memiliki umur menengah hingga tua. Dengan begitu, bentuknya pun kebalikan dengan piramida penduduk muda, yakni mirip dengan nisan. Yang keempat ada piramida penduduk mirip lonceng bel. Piramida penduduk yang satu ini memiliki bentuk yang mirip dengan lonceng bel. Kebanyakan digunakan untuk angka kelahiran dan kematian yang mengalami penurunan dalam 100 tahun terakhir. Nama saya Bimantara Yuda Pambodi, NPM 191872030389. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai piramida penduduk mirip sarang tawon atau old-fashioned beehive. Di sini bentuk piramida penduduk yang satu ini lebih dikenal dengan old-fashioned beehive, di mana penggunanya menggambarkan tingkat kelahiran dan kematian yang sangat rendah. Namun, begitu angka kelompok tua juga rendah, sedangkan untuk umur menengah cukup tinggi. Bahkan angka kelahiran juga cukup rendah. Kebanyakan bentuk ini terdapat pada negara di Eropa Barat. Kemudian ada kondisi pertumbuhan penduduk Indonesia. Kondisi pertumbuhan penduduk Indonesia meliputi dua sumber data, yaitu dari data primer, kemudian data sekunder. Dari data primer bisa dijelaskan melalui penelitian dari BPS, Badan Pusat Statistika. Kemudian sumber data sekunder meliputi sensus penduduk atau SP, registrasi, kemudian survei. Karakteristik penduduk. Rasio jenis kelamin, seks rasio.
Rasio ketergantungan, dependency ratio, tingkat pertumbuhan penduduk. Ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa bekerja. Di sini ada komposisi penduduk dan tenaga kerja. Penduduk meliputi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja atau tenaga kerja, kemudian penduduk di luar usia kerja, bukan tenaga kerja. Penduduk di usia kerja ada angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Yang angkatan kerja itu menganggur dan bekerja. Sedangkan yang bekerja, sementara bekerja, terus untuk yang sedang bekerja itu bekerja dengan jam normal, kemudian setengah menganggur. Lalu untuk bukan angkatan kerja, yang masih sekolah, seperti SMA, SMP, dan S1. Terus ada mengurus rumah tangga, seperti ibu rumah tangga dan orang tua yang tidak mampu untuk bekerja. Kemudian ada penerimaan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Suci Dewi Ayu, NPM 19187203080. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis, yaitu menurut kualitas dan menurut status atau ikatan. Yang menurut kualitas yaitu berpendidikan atau terdidik, yang kedua berketerampilan atau terlatih, ketiga bekerja keras atau tidak terdidik dan tidak terlatih. Selanjutnya menurut status atau ikatan, pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Selanjutnya, indikator ketenagakerjaan. Yang pertama, rasio ketergantungan, yakni DR sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja per jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka atau TPT. TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Tingkat produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja di sini PDB dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja dikali dengan 100. Peraturan ketenagakerjaan. Peraturan ketenagakerjaan di sini peraturan atau perundang-undangan dimaksud untuk memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sistem upah tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya, ceteris paribus. Kedua, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Ketiga, ketentuan waktu kerja dan sistem pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya, peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kedua, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Ketiga, memberikan perlindungan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
Perkenalkan, nama saya Olivia Febrianti, NPM 021. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Jenis kesempatan kerja ada dua, yaitu kesempatan kerja permanen. Kesempatan kerja ini memungkinkan bekerja hingga pensiun atau tidak mampu lagi bekerja, misal instansi pemerintahan, TNI, Polri, PNS, atau badan swasta yang menjamin jaminan sosial. Yang kedua yaitu kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja ini memiliki jangka waktu sistem kerja sering sekali digunakan oleh instansi swasta yang menggunakan kontrak, misalnya seperti PT. Keterkaitan kesempatan kerja dengan pengangguran. Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Dari sisi tenaga kerja, penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok penduduk usia kerja dan kelompok penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berumur hingga 18 hingga 65 tahun. Namun, dewasa ini usia kerja tersebut telah diubah menjadi umur 15 hingga 65 tahun. Penduduk usia kerja dapat pula kita bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok angkatan bukan kerja. Angkatan kerja adalah semua orang yang siap bekerja di suatu negara. Kelompok tersebut biasanya disebut sebagai kelompok usia produktif. Pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja usia 15-65 tahun, yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja, contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP atau SMA, ataupun mahasiswa, pengangguran tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran ada dua, yaitu menurut faktor penyebab dan menurut cirinya. Menurut faktor penyebab, pengangguran konjungtur, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran teknologi. Menurut cirinya, 1. Pengangguran terbuka, setengah menganggur, pengangguran terselubung, pengangguran musiman. Dampak pengangguran. 1. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. 2. Semakin lama orang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Yang ketiga, apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya, penerimaan negara berkurang. Nama saya Cynthia Alifah, NPM 1918-7203056. Dampak pengangguran. Yang pertama, apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Kedua, semakin lama orang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Ketiga, apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya, penerimaan negara berkurang. Cara mengatasi. Yang pertama, wajib belajar 9 tahun. Lalu program padat karya, perbaikan sistem informasi kerja dari Kemenkertas dan pihak swasta. Berikutnya program nasional pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya, cara-cara mengatasi pengangguran siklis antara lain peningkatan daya beli masyarakat. Misalnya, pemerintah membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jembatan dan irigasi. Berikutnya, cara-cara mengatasi pengangguran siklis antara lain peningkatan daya beli masyarakat. Misalnya, pemerintah membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jembatan dan irigasi. Lalu, cara-cara mengatasi pengangguran friksional adalah mengusahakan informasi lengkap tentang penawaran kerja. Pengangguran friksional tidak bisa benar-benar dihilangkan. Dan yang terakhir, cara-cara mengatasi pengangguran musiman yaitu pemberian informasi lowongan kerja pada bidang lain dan melatih agar memiliki keterampilan untuk bekerja saat menunggu. Cara perhitungan. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan dikali 100%. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.